umat-umat kita ini orangnya curigaan ya. Kak Agatha, saya mau bertanya. Selama ini kan saya tuh masih bertanya-tanya mengenai bernubuat, tentang nubuat. Jadi ada beberapa masalah seperti sakit ataupun apa gitu. Saya selalu konsultasi sama orang gereja. Jadi kata mereka, ya udah Pak, bernubuat aja. Tetapi nubuat itu ada berupa dengan uang. Itu bagaimana tuh Kak Agatha? Jadi kita seperti bernubuat, kita persembahan. Ini sampai aku salah ngetik loh. Salom semua jadi salom aja gara-gara denger itu. Salom aja jadi. Jadi gitu Kak. Jadi selama ini tuh saya tuh bingung. Saya mau bernubuat tetapi ada embel-embelnya seperti contoh, udah kasih amplop aja duit, sumbang ke gereja. Kayaknya Bapak ini tidak mengerti arti nubuat ini Pak. Oh justru itu kan saya nggak mengerti, makanya saya tanya Pak. Iya kayaknya. Mungkin Mas bisa jelaskan arti nubuat? Kayaknya dia tidak. Oke. Apa boleh dengan uang? Nubuat itu Pak, begini Pak, nubuat itu adalah penglihatan ya, yang sudah terjadi di masa depan itu diperlihatkan kepada orang-orang tertentu seperti para nabi-nabi. Itu nubuat itu Pak namanya. Jadi nubuat itu pasti dan terjadi. Karena kenapa pasti terjadinya? Karena itu sudah terjadi di masa depan. Cuma diperlihatkan kepada para nabi-nabi itu, ya, melihat itu nubuat namanya Pak. Jadi itu makanya saya heran kok Bapak bisa bernubuat. Ya, jadi cerita gini Pak, maaf Bang. Jadi kebetulan saya kan ibu saya kemarin kan itu sempat sakit. Ya, itu namanya bukan gini Pak. Itu namanya bukan nubuat ya. Nubuat itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan. Double ya? Dia double. Oke, ini masih udah pakai les nih. Bagus. Udah. Jadi itu bukan nubuat Pak, apalagi kalau mau bayar uang apa segala macam ya. Itu tidak pernah ada yang namanya ngasih uang kayak gitu ya. Itu yang satu Anda harus tahu. Nubuat itu adalah penglihatan ya. Karunia penglihatan yang diberikan Allah kepada seseorang untuk melihat masa depan. Tapi ini bukan orang sembarangan, karena peramal juga ngaku-ngaku bisa melihat masa depan, tapi itu artinya bukan bernubuat. Nubuatan itu semuanya sudah digenapi ya di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi itu namanya bukan nubuat lagi Pak. Itu yang Bapak harus tahu. Itu ya. Kalau tentang Bapak ngasih uang, ya kalau Bapak mau ngasih uang untuk membangun gereja itu boleh, itu bagus gitu. Tetapi tidak ada orang yang kalau konsultasi masalahnya di gereja itu harus memberi uang, itu nggak ada. Itu bukan ajaran gereja, gitu ya Pak ya. Tuh, jadi itu bukan nubuat. Itu aja yang bisa saya jelasin. Ada lagi Pak Kales. Halo Pak Kale 7. Kale 77. Halo. Ya. Halo Kak. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, satu lagi nih untuk mengenai perpuluhan. Perpuluhan ini kan 1/10 daripada hasil daripada penghasilan kita gitu kayak. Salah, nggak ada itu. Oh nggak ada ya, oke, baik. Makanya saya mau meluruskan sama Kak Agatha. Jadi gitu. Persepuluhan itu kan dulu itu di zamannya Lewi, karena Lewi ini tidak mendapatkan tanah pusaka. Itu karena dasarnya orang Israel masih memakai imam Harun atau imam Lewi. Jadi imam-imam Lewi itu yang bertugas di Bait Allah itu kita berikan mereka 1/10 dari ke-11 suku bangsa Israel. Suku bangsa. Ya. Imam kita bukanlah imam Lewi atau imam Harun. Imam kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa roti dan anggur ketika Abraham menyongsongnya. Menurut Melkisedek ya. Jadi apakah persepuluhan itu berlaku? Enggak. 1/10 dari penghasilanmu itu
tidak perlu kamu donasikan gitu, karena tidak ada suku Lewi gitu, karena kita tidak memberi lagi imam Lewi gitu loh. Imam kita kan Tuhan Yesus gitu. Jadi persepuluhan itu tidak ada. Tapi kalau kamu mau memberi dengan kerelaan hatimu kepada gereja, itu boleh gitu. Dan di Alkitab juga dikatakan apa? Penatua yang baik harus kamu hormati 2 kali lipat gitu. Jadi kamu boleh memberikan kepada penatua atau pendeta yang baik ya, yang baik, bukan yang mata duitan ya. Kamu itu harus memberikannya, memberikan penghidupan juga untuk dia gitu. Itu yang pertama. Lalu dikatakan ini, kalau kamu menerima pengajaran dari seseorang, kamu itu harus membagikan kepadanya. Galatia 6 ayat 6, coba Pak Ladu, coba tunjukkan. Galatia 6 ayat 6 ya. Nah ini kalau kamu dapat pengajaran, kamu memang harus memberikan gitu. Nih Galatia 6 ayat 6. Itu siapa yang mendapatkan pengajaran, dia haruslah apa katanya di sini. Bentar ya. Nah 6 itu 8 tuh. Nah, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu gitu. Jadi kalau Bapak mendapatkan pengajaran dari seseorang, Bapak harus membagikan sesuatu kepadanya. Itu kata Alkitab gitu. Kalau kamu mau ngasih penatua yang baik, coba Pak Ladu. Oh iya. Haruslah kau hormati. Ini juga dalil ya. Jadi 1 saya tuh Timotius. nggak ngomong sembarangan gitu. Di mana tuh? 1 Timotius Nah, 7. nih 17, kalau 5 masalah ayat 17. memberi kepada gereja tuh ini. Ya, 1 Timotius 5 ayat 17. ayat 17. Nih. Itu. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayanya berkhotbah, mengajar. Maksudnya dia yang tidak punya penghasilan lagi selain daripada pengajaran gitu ya. Jadi kalau penatua yang baik tapi dia memang udah punya kerjaan, ya berikanlah dia seikhlasnya gitu. Tetapi kalau yang memang penatuanya ini yang baik, dia itu nggak punya kerjaan lain selain mengajar. Ingat ya, tapi yang baik katanya di situ ya, bukan yang ngadi-ngadi gitu ya, bukan yang ngajarin yang sesat. Jangan ya, penatua yang baik, baiklah dia dihormati 2 kali lipat, terutama dia yang memang hidup dari pengajaran. Nah itu harus dihormati 2 kali lipat. Jadi kalau kamu biasa memberikan kepada gereja misalnya 100.000, ya kamu kasih kepada dia 200.000 karena 2 kali lipat gitu. Tuh. Iya. Ingat ya, yang baik, yang dia hidupnya mengajar, hidup dari pengajarannya. Kalau dia udah punya pengajaran, ya punya penghasilan, ya seikhlasnya kamu aja kasih gitu. Jadi nggak ada lagi tuh persepuluhan, itu nggak ada. Siap. Oke Kak Agatha, makasih banyak pencerahannya. Berarti kalau orang yang sebelum di zaman Tuhan Yesus tuh itu gimana ya, maksudnya? Jadi kan setelah Tuhan Yesus ada, berarti kan di zaman kasih karunia tuh. Ada zaman kasih karunia. Memangnya ada zaman yang nggak sebelum kasih karunia? Nah, yang sebelum kasih karunia itu apa? Kan Tuhan Yesus belum datang nih secara manusia, secara daging dia kan belum datang gitu. Maksudmu Tuhan nggak ada gitu? Iya, maksudnya keselamatannya itu dengan siapa gitu? Dengan Sang Bapa atau bagaimana gitu? Apanya kau bilang dengan Sang Bapa? Nih, gimana, aku nggak ngerti nih pertanyaanmu ini, serius loh. Mungkin ini dia maksud Honest. keselamatan itu di apa namanya dalam Yesus Kristus, makanya dia sebut itu adalah zaman kasih karunia. Ya begitu ya Pak David. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Zamannya Yesus loh. Yesus itu ada di sepanjang segala abad, di sepanjang segala zaman. Kok bisa-bisanya belum ada Yesus? Bukan. Menyatakan dirinya maksudnya host Lah itu yang ketemu Musa Yesus, yang ketemu Abraham dalam Yesus. bentuk manusia gitu. Lah itu yang dilihat Abraham apa itu? Lahir. Lahir dalam rupa manusia ya. Yang mana ini, aku baru tahu ada zaman-zamanan. Ini Rasul mana yang ngajarin kau zaman-zamanan ini? Hah? Zaman mana ini? Coba David Oh, beri masa pengertian Pak hostnya. Aduh, janganlah bilang sebelum Yesus. Yesus itu ada. Bahkan Yesus itu mengaku apa? Sebelum dunia ada, Bapa telah mengasihi aku. Itu Yesus yang ngomong. Yohanes 17 ayat 24. Yesus itu ada di sepanjang segala abad. Mungkin yang kamu tanyakan sebelum
inkarnasi. Kalau jadi manusia di zaman Adam dia udah jadi manusia. Makanya kedengeran sama Adam suara langkah Allah. Nah, ketemu Abraham, manusia 2 kali lagi tuh, Melkisedek lagi. Yang mana nih? Nih pada kagak ngerti Alkitab ya? Jadi yang mau abang tanyakan yang mana bang? Coba bang, curiga saya katanya. Bang David, maksudnya gimana? Di zaman apa? Halo? Ih ngambek dia, kepala dusing. Maksudnya apa? Pertanyaannya apa ini? Coba. Ya maksudnya tuh di zaman perjanjian lama kak. Di zaman perjanjian lama. Kenapa di zaman perjanjian lama yang ditanyakan? Karya penebusan Tuhan itu di mana ya kalau di perjanjian lama gitu? Sebelum Karya Yesus penebusan datang. di perjanjian lama itu masih nubuatan, masih bayang-bayang. Masuk angin gua. Kolose 2 ayat 16. Jadi di zaman perjanjian lama itu masih nubuatan atau masih bayang-bayang. Ya, di zaman perjanjian baru itu digenapi. Bukan orang ya. Pengajaran yang diberikan oleh orang-orang di perjanjian lama itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus, yaitu tentang Taurat. Taurat itu kan berlaku kepada bangsa Israel. Taurat itu juga berlaku sampai sekarang ini. Apa itu? 10 perintah Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau kita mengasihi sesama kan kita tidak berzina. Kalau kita mengasihi sesama kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Kalau kita mengasihi Allah kita tidak syirik. Itu. Jadi 10 perintah Tuhan itu adalah kasih Tuhan Allah dan kasih sesamamu. Sampai saat ini pun berlaku. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang di perjanjian lama? Semua mereka yang menanti-nantikan Sang Mesias, ya, itu kan Allah sudah bernubuat kepada mereka, bahkan kepada Adam. Keselamatan itu dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berbicara langsung kepada Adam, coba dibaca, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini. Keturunanmu, keturunan ular beludak, itu orang-orang Farisi. Dan keturunan perempuan itu, siapa dia? Yesus. Keturunanmu akan meremukkan tumit. Bentar, ada telepon. Keturunan ular beludak itu akan mengamati tumit keturunan perempuan itu. Dan keturunan Perempuan yaitu Yesus akan meremukkan ke kepala keturunannya itu. Nah, disitulah ada nubuatan atau kita kenal sebagai proto-evangelium. Injil yang proto sekali. Di situ Yesus itu sudah dinubuatkan akan mengalahkan iblis, keturunan ular beludak itu. Jadi bagaimana kak keselamatannya? Ya mereka, terutama Adam dan Hawa, menantikan Mesias yang akan datang. Itu. Semua nabi-nabi sampai keturunan Adam itu semuanya menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Makanya ketika Yesus Kristus, yaitu firman yang inkarnasi, yang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut, dia itu ke dalam dunia orang mati memberitakan, akulah Mesias yang kamu nanti-nantikan. Makanya ketika Yesus itu mati, kuburan itu terbelah. Itu ada ayatnya Pak Lado ya? ada Matius 27 ayat 52. Nah, kuburan itu terbelah dan roh-roh orang-orang kudus itu yang menanti-nantikan, ya, gereja pertama, gereja sulung, itu keluar semua, terangkat ke Firdaus. Jadi bagaimana keselamatan itu? Keselamatan itu sudah dinyatakan Allah di dalam proto-evangelion itu, yang di Kejadian 3 ayat 15 tadi, kepada Adam dan keturunannya. Gitu. Jadi Allah itu senantiasa menyertai manusia pertama sampai kepada keturunannya. Cuman kan dari keturunan-keturunannya ini ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya Sang Mesias yang akan datang kepada Tuhan. Ya, mereka itu membuat Tuhan-Tuhannya sendiri. Dan itu pun Allah berduka akan hal itu. Makanya di zaman Nuh, tadi udah dibukakan juga sama Pak Lado. Makanya di zaman Nuh, Allah itu berduka karena banyaknya dosa itu. Makanya terjadi kiamat. Ya, air bah itu kiamat yang pertama itu.
ya, dari, coba bukakan lagi Pak Lado, ya, dari peristiwa air bah ini, disitulah Allah itu apa? Menyelamatkan manusia dengan air bah itu. Ya, Nuh kan membuat bahtera. Dengan air bah itu, dosa itu dimusnahkan. Dengan air bah itu juga 8 orang diselamatkan. Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Tadi udah dibukakan Pak Lado sih. Waktu peristiwa itu 8 orang diselamatkan. Itu kan sudah ada keselamatan itu di situ. Kan makanya dikatakan Nabi Nuh itu bernubuat tentang Yesus yang mendirikan gereja, yang melalui gereja kita semua diselamatkan oleh air kiasan dari air bah itu. Kita itu diselamatkan. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Dengan air baptisan kita diselamatkan. Oleh air kiasan itu 8 orang diselamatkan. Dari 8 orang ini turun lahirlah banyak manusia lagi kan di muka bumi ini. Nah, jadi bagaimana Kak keselamatan di zaman itu? Sudah berkali-kali Allah itu menyelamatkan manusia ini, gitu. Jadi siapakah yang akan menyelamatkan kita semua Kak yang di zaman perjanjian lama? Tuhan Yesus. Makanya kan dia ini turun ke dalam dunia orang mati, itu tujuannya itu membuktikan dia menggenapi nubuatan ini. Gitu loh. Itu loh. Nah, di situ Yesus itu membuktikan ya. Pertama dia membuktikan menggenapi semua nubuatan itu sekaligus menyelamatkan mereka yang menanti-nantikan Mesias gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus atau yang belum mengenal bagaimana orang yang sudah mati sebelum mengenal Yesus dan sebelum mengenal Taurat? Di dalam Roma 2 ayat 14-16 dikatakan apa? Taurat itu dituliskan oleh Tuhan Yesus di hati mereka, hati nurani itu. Itulah yang menjadi Taurat bagi mereka. Taurat itu kan barang siapa berdosa yang tidak melakukan 10 perintah Tuhan ini akan dihukum. Jadi oleh hati nuraninya mereka, ketika mereka berdosa, hati nurani mereka itu akan membela atau menuntut mereka. Itu untuk orang-orang yang belum mengenal Taurat dan mengenal Yesus. Cara keselamatannya seperti itu. Boleh dibukakan Pak Lado? Bisa. Roma 4. Nah, dari 14 ya. Ini saya letakkan dulu di sini. 14 dari 14. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Nah, orang-orang bangsa-bangsa yang tidak punya hukum Taurat tetapi dituntut oleh hukum Taurat, yaitu ya 10 perintah Tuhan itu, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi Taurat bagi diri mereka sendiri. Loh kok bisa? Sebab, nah ini, kenapa bisa? Karena dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 16. Naik kan. Ya, nah hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Itu Bang David jawabannya. Untuk yang menantikan diselamatkan, untuk yang tidak percaya yang belum mengenal Taurat maupun Yesus akan dihakimi sesuai hati nurani. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Cukup Kak. Pak David. Terima kasih ya Bang David ya, Tuhan memberkati. Silakan Ranjah. Ranjah Bana. Ranjah 076. Tadi dia minta naikin, makanya saya jambat. Ya, salam Kak. Oh, Salam, oke. salam. Ya, salam ya. Silakan Pak, kalau mungkin ada yang bertanyakan. Ya, ini Kak saya mau bertanya tentang ini berhubungan dengan penulisan ilmiah saya. Karena sekarang saya sedang menulis proposal ya Kak ya. Tapi yang dikatakan malaikat sekarang. Nah, yang saya mau tanyakan di sini di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Silakan. Apa yang mau ditanya? Nah,
sebenarnya saya sedang kebingungan menulis proposal saya, Kak. Nah, di sini saya Proposal ingin apa bang? Proposalmu kok aku yang ngurusin? iya, Kak, Bang, saya proposal. butuh pencerahan begitu. Apa yang mau kau tanya? Di sini nanya jawab bang, bukan mau ngurusin proposalmu ah. Kau bayar berapa kau ngurusin proposalmu? Iya, Kak, minta maaf. Tapi tentang Apa Pak? Nanya aja. Apa yang mau kau tanya? ini kan berbicara tentang keselamatan ya, Kak ya. Bahwa satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Hmm. Nah, itu gimana konsepnya itu, Kak? Ini tadi udah dijelaskan juga ya, makanya kalian teman-teman kalau aku live itu langsung masuk. Jadi jangan diulang-ulang. Bukakan Paladu. Ya. Padahal penjelasannya itu di ayat berikutnya loh bang. Astagfirullah. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahku. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi satu orang yang percaya itu memberitahukan keselamatan itu kepada yang lainnya, itu maksudnya. Bukan kau percaya terus semua yang keluarga kau suka-suka ikut selamat, enak kali. Itu jangan dibaca aja loh ayat berikutnya. Malas sekali loh kalian. Nah, ini berarti sudah selesai proposalnya nanti nih. Udah selesai proposal. Iya, selanjutnya itu jawabannya Pak. Jadi Agima satu orang ini dia akan memberitakan lagi ke isi rumahnya itu. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Maksudnya dari satu orang percaya ini, dia memberitakan Injil itu kepada yang lainnya yang belum percaya. Sehingga jadi selamat. Thank you tap-tapnya ya, 1,2M digaskan ya. Kalau gitu cari istri seorang pendeta laku biar tinggal selamat. Nah, mampus. Nah, terus kok besok mabok-mabokan? Kan nggak gitu kisahnya. Itu tuh Bang Ranjah 076. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Aku nggak jawab panjang-panjang ya. Aku kan nggak satu ayat langsung lebarkan jadi satu makalah. Kalau Ya, kayak Kak. gitu habislah waktuku. Oh ya, Kak, terima kasih banyak, Kak. Ya, Kasih Pak Ranja. Nah, semoga proposalnya ini ya terima. berjalan lancar. Amin. Nah, Amin. dan, Ya. jangan Ada sampai lagi Bang yang mau ditanyakan Bang Ranja? Sudah, Kak. Oke, Tuhan berkati. jangan sampai lagi buat